Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur sebangsa setanah air dimanapun berada, bahagia selalu, dan doa saya jenengan semuanya sehat, enjoy, bahagia, tentram bersama keluarga. Apalagi yang sekarang menyimak konten ini, semoga jenengan semuanya diberkati, urusannya dipermudah, rezekinya diperlancar lur. Dan kali ini dulur-dulur petani sancaici dan petani porang, kali ini kami melakukan penyemprotan menggunakan POC dan pupuk daun. Jadi pupuk organik cair bikinan sendiri, yang mana kita menggunakan full organik dan juga pupuk daun POC, pupuk organik cair yang mengandung ZPT dan juga mengandung NPK. Karena ini adalah masa buah muda, atau bisa dikatakan sebagian sudah mentek, sebagian masih bunga. Maka dengan cuaca yang panas seperti ini, bulan 8 memerlukan nutrisi tambahan dan memerlukan untuk memacu kinerja si daun. Karena musim panas seperti ini, daun cenderung cuma bertahan. Jadi daun nggak berkembang, tetapi bertahan melawan cuaca. Karena kalau pagi itu cenderung masih ada embun. Pagi sampai sekitar jam setengah 8 waktu Indonesia Barat kalau area Jawa. Mungkin kalau yang di wilayah non Jawa bisa disesuaikan kira-kira ya jam 8, setengah 8 pagi, 7.30 lah. Sekitar jam 7.30 itu dari pagi. Kalau musim kemarau seperti ini ada embun pagi, jadi masih kelihatan segar. Sampai jam 8, biasanya mulai jam 10 daun-daun ini kelihatan agak layu atau agak sedikit pudar menguning. Itu karena dia cuma bertahan melawan cuaca yang panas. Kalau cuaca panas memang untuk perkembangan memasak si daun, nutrisi itu cenderung ya kurang maksimal. Makanya juga perlu ditambah siram di akar. Tapi karena wilayah kami ini jauh dari sungai dan tidak bisa dikasih pengairan lur, makanya saya punya inisiatif, saya semprot pakai pupuk organik cair biar dia cenderung, dan ZPT biar dia cenderung awet segar. Dan walaupun tidak memacu perkembangan, tetapi minimal dia bisa mengatur kelembapan si daun itu sendiri. Jadi daunnya nggak cepat tua dan nggak cepat kering, dan buahnya juga bisa maksimal. Dan kali ini karena namanya sancaici itu kan sejenis koro, sejenis kacang, maka juga tidak lepas dari banyak penyakit. Jadi kalau ada yang menyatakan sancaici itu bebas penyakit atau sancaici itu tidak ada penyakitnya, itu hoak. Jadi tanaman apapun pasti ada hama dan penyakitnya. Tanaman apapun pasti dimangsa oleh hewan predator, baik itu makan daun, makan pucuk, makan batang, makan buah,
makan daun dan semuanya, atau mungkin hewan-hewan pengganggu di sekitar ya yang memang sebagai parasit. Jadi seorang petani harus pandai-pandai membaca siklus lahirnya serangga. Misalnya bulan lembab muncul cabuk, misalnya bulan cenderung hujan, sering hujan, itu masa berkembangnya kupu-kupu, kepompong dan ulat. Jadi dalam satu musim saja siklus hewan hamanya itu berganti-ganti. Jadi kalau jenengan ke tanam sendiri dan bercanda dengan tanaman, baik itu sancaici, porang maupun tanaman holti maupun tanaman pangan, pasti sudah tahulah. Jadi di konten kami tidak menceritakan yang enak-enak dan yang bagus-bagus saja, tetapi juga tanam sancaici itu juga banyak errornya. Tanam porang juga banyak errornya. Jadi sama, tanaman apapun pasti ada errornya. Dan kali ini saya ingin sedikit bercerita mengenai pengalihan konsentrasi hama. Di sini di bawah sancaici ini sebenarnya tumpang sari dengan porang lur, tapi porangnya kemarin bulan 5 sudah dipanen, dan bulan 6 kalau nggak salah sekitar lebaran itu, maka walaupun dipanen porang yang kecil masih ada, dan ini ditanami katak lagi. Dan kami untuk mengalihkan konsentrasi hama, maka setelah kami lakukan penyemprotan herbisida di bawahnya sancaici ini, ben padang, jadi karena rumputnya kemarin luar biasa, biar rumputnya mati. Setelah itu kita sawur kacang hijau. Fungsi kacang hijau ini ada dua, satu memang ya tanam kacang hijau. Kalau berbuah ya bisa dibubur ya alhamdulillah, syukur. Kalaupun tidak maksimal untuk kacang hijaunya karena sudah musimnya, musim kita tabur itu bulan 7, maka baru sekitar sebulan ya, sebulan. Itu adalah saya gunakan ilmu petani Jawa lama, itu mengganggu konsentrasi hama. Karena untuk sancaici dan kacang hijau itu hamanya hampir sama, maka inisiatif kami agar si serangga-serangga itu tidak hinggap di sancaici, tapi mereka cenderung di kacang hijau. Karena apa? Kenapa hama-hama ini lebih senang di kacang hijau? Karena kacang hijau cenderung rendah dan dekat dengan tanah. Dan hewan serangga itu biasanya kalau siang hari masuk tanah atau menyelinap di dekat tanah. Kalau ada yang makannya malam dia keluar, ada juga yang makannya siang dia keluar, seperti itu. Jadi intinya serangga-serangga itu nggak mau jauh dari tanah. Jadi karena si kacang hijau ini lebih rendah, maka ya hewan-hewan yang bisa terbang sajalah yang mungkin hinggap di sancaici. Karena hewannya saya amati satu musim itu hampir sama, maka saya belajar dari petani Jawa kuno untuk mengalahkan konsentrasi si hama. Dan alhasil ternyata berhasil lur. Jadi saya lihat kalau jam-jam matahari sudah agak tinggi, jadi sekitar jam 9, itu serangga-serangga itu cenderung lebih banyak di kacang hijaunya dibandingkan di sancaici. Mungkin yang nggak bisa turun itu ya seperti ulat itu saja. Kalau ulat cabuk kalau sudah di sancaici ya di situ, tapi kalau belalang termasuk kupu-kupu
termasuk kumbang itu ketika cuacanya sudah mulai panas, matahari agak tinggi, dia lebih suka di kacang hijaunya. Jadi mungkin ini alternatif dari kacang hijau ya. Nah, ketika dia konsentrasi di kacang hijau, kita kendalikan dengan buatan sendiri, organik juga, itu Butrawali dan juga pahit-pahitan itu untuk mengganggu konsentrasi si hama. Bahkan kalau dia kena sampai basah biasanya juga kelenger atau mungkin pusing atau bagaimana. Yang penting untuk mengendalikan seperti itu, karena untuk sansaici sendiri memang tuntutannya memang harus full organik. Jadi untuk dulur-dulur yang saat ini ingin bermitra dengan PPCI, kemitraan sansaici PPCI, bisa menghubungi nomor yang ada di pojok kiri atas. Itu di nomor itu, atau yang nanti saya tuliskan di deskripsi. Metode cara tanam, penyemaian dan sebagainya. Dan memang channel Martono Porang Madiun adalah channel pertanian dan porang. Jadi mungkin 70% memang kita membahas porang, yang 30% di pertanian yang lain termasuk sansaici dan yang lainnya. Jadi untuk dulur-dulur seperti inilah keseharian kita, dan saya mohon maaf apabila gambarnya goyang-goyang atau enggak sedap dipandang atau bikin pusing, karena ini saya sambil nyemprot sambil pegang kamera sendiri, dan ini kebetulan juga sendiri, maka ya kadang nggak pas shotnya si kamera itu nggak pas sama dengan supplier, karena juga kena angin lur. Karena nampak angin, jadi itu kabutnya kadang ke muka dan ke kamera. Ada yang kameranya sampai basah, karena kami memberikan edukasi atau mengabarkan sharing seperti itu. Mungkin bermanfaat. Kalau bermanfaat silahkan komen di kolom komen, dan kalau ada di kolom komen itu nanti akan saya jawab dengan video lur. Jadi nanti pertanyaan di kolom komen akan saya jawab dengan video konten seperti ini. Ini termasuk menjawab pertanyaan dari saudara kita, karena username nggak ada namanya, jadi ya yang penting saya jawab seperti ini. Mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan seputar sansaici bisa ditanyakan di kolom komentar, nanti akan kita jawab. Kalau emailnya ada namanya, ya nanti kita sebutkan bahwasanya ini request dari si A, si B, Sutonoyo, Dadap Waru gitu. Begitu lur, dan jangan lupa di like, komen, subscribe atau di-download atau dibagikan. Kalau di-download nanti tersimpan ketika offline, bisa ditonton berulang-ulang, jadi biar gamblang. Begitu lur, petani itu bebas, petani itu cerdas. Kemitraan sansaici 081331920297 lewat WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.